Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Tiaso Andika. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat dengan nomor induk mahasiswa D01231142. Di sini saya akan menyampaikan hasil buat pembikinan saya, yaitu modul ajar lengkap kurikulum Merdeka. Identitas modul ajar ya, yang pertama yaitu satuan pendidikannya untuk sekolah dasar. Saya ambil di kelas 5 fase C. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu ilmu pengetahuan sosial. Materi pokoknya kegiatan ekonomi, di dalamnya produksi, distribusi, konsumsi. Topik yang saya angkat yaitu peran pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu 2 kali 35 menit atau dalam pembelajaran yaitu 1 kali pertemuan. Model pembelajaran yaitu project based learning, mini project ditambah simulasi. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang saya ambil yaitu peserta didik mampu memahami aktivitas ekonomi masyarakat, peran pelaku ekonomi, serta ketertarikan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kompetensi awal. Peserta didik telah mengenal kegiatan jual beli dan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar, yaitu contohnya pasar, warung, atau toko. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama, bernalar kritis. Kedua, gotong royong. Ketiga, mandiri. Keempat, kreatif. Selanjutnya, yang E adalah sarana dan prasarana. Yang pertama yang harus dipenuhi yaitu uang mainan. Yang kedua, kartu peran. Ada 3 kartu peran yaitu yang pertama produsen, distributor, dan konsumen. Yang ketiga, kartu produksi barang. Yang keempat, kertas, gunting, dan spidol. Yang kelima, meja sebagai stand jualan. Selanjutnya yang F, yaitu target peserta didik. Peserta didik reguler kelas 4 dengan kemampuan heterogen. Yang G, tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, mengidentifikasi peran produsen, distributor, dan konsumen, mensimulasikan kegiatan ekonomi melalui permainan peran, yang terakhir menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik. Selanjutnya yang H, pemahaman bermakna. Dalam kegiatan ini, kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan melibatkan berbagai peran yang saling berkaitan. Pertanyaan pemantiknya adalah, bagaimana suatu barang bisa sampai dari pabrik ke rumah kita? Langsung ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru memberikan salam, mengecek kehadiran, dan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, apersepsi. Guru bertanya tentang pengalaman siswa pergi ke pasar atau ke warung. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Kegiatan inti saya bagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu pemberian konsep awal, alokasi waktunya 10 menit. Guru menjelaskan secara singkat tentang pengertian kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, peran produsen, distributor, dan konsumen. Dalam fase 2, yaitu pembagian kelompok dan peran, alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok mendapatkan peran. Yang pertama, kelompok produsen. Yang kedua, kelompok distributor. Yang ketiga, kelompok konsumen. Yang ketiga, simulasi, yaitu dalam topik ini yaitu pasar Nusantara Mini. Alokasi waktu 20 menit. Yang pertama, kelas disusun seperti pasar mini.
Kedua, produsen menjual barang yang telah disiapkan. Ketiga, distributor menyalurkan barang. Keempat, konsumen membeli menggunakan uang mainan. Yang terakhir, terjadi proses tawar-menawar. Fase terakhir, yaitu distribusi dan refleksi, 10 menit. 1. Guru memandu diskusi dengan pertanyaan. Yang pertama, yaitu siapa yang menghasilkan barang. Kedua, bagaimana barang bisa sampai ke pembeli. Ketiga, apa yang terjadi jika salah satu peran tidak ada. Kegiatan penutup, 10 menit. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. Yang kedua, refleksi singkat. Siswa menceritakan pengalaman perannya. 3. Guru memberikan penguatan dan motivasi. Selanjutnya yaitu ke sesi asesmen atau penilaian. Saya bagi menjadi tiga poin. Yang pertama, asesmen sikap atau observasi. Aspek yang dinilai, kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Yang kedua, asesmen pengetahuan dalam bentuk tes tertulis dan singkat. Contoh soal, apa yang dimaksud dengan produksi? Yang kedua, siapa yang disebut konsumen? Asesmen yang terakhir yaitu asesmen keterampilan. Bentuknya adalah unjuk kerja atau saat simulasi. Aspek yang dinilai adalah memerankan peran dengan benar, kemampuan berkomunikasi. Lembar kerja peserta didik atau LKPD, judul Refleksi Kegiatan Pasar Nusantara Mini. Yang pertama, peran apa yang kamu mainkan hari ini? Apa tugasmu dalam kegiatan tersebut? Apa yang kamu pelajari tentang kegiatan ekonomi? Rubrik penilaian keterampilan secara ringkas. Ada 3 komponen dengan 4 skor tertinggi. Peran pertama, yang aspek pertama yaitu peran, kedua komunikasi, ketiga kerjasama. Kalau memiliki 4 skor, sangat baik, tepat, sangat aktif, sangat baik. Begitu juga kalau tidak memiliki skor, yaitu tidak sesuai, pasif, dan kurang. Pengayaan dan remedial. Pengayaan yang saya ajukan yaitu siswa membuat cerita alur perjalanan barang dari produsen ke konsumen. Untuk siswa yang remedial atau mengulang, siswa mengerjakan latihan soal sederhana tentang peran pelaku ekonomi. Refleksi guru. Guru merefleksikan apakah siswa aktif, apakah tujuan pembelajaran tercapai, apakah perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Begitu uh, uh, model ajar kurikulum merdeka yang saya rancang. Mudah-mudahan ini menjadi alat atau media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.